percaya bahwa Anda adalah presiden dan kami ada 3.000 orang pada waktu itu, Anda disakiti sama orang lain, kita kabur gitu. Padahal Anda loh pemilik. Oke, saya jelaskan, Bu. Oh, jangan, presiden nggak setimpal dengan Tuhan. Ini Tuhan loh yang punya kuasa. Saya percaya bahwa Anda adalah Tuhan yang pemilik seluruh jagat alam. Anda bisa saja membengkokkan sendok pada waktu itu ya, apalagi pedang. Bayangkan 3.000 orang kemana? Yang 3.000 yang percaya bahwa siapa? Mohon, gini, Bu. ketika saya belum selesai menarasikan, jangan bicara terus. Saya jelaskan dulu. Saya jelaskan dulu. Ibu tekankan. Tadi Ibu tekankan bahwa kemana 3.000 orang yang kita sudah lari dari topik loh. Kita sudah lari dari sebentar. Topik, ya. Makanya saya luruskan. Tadi Ibu katakan bahwa di mana 3.000 orang yang bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu lewat pemberitaan Rasul Paulus, itu kemana pada saat Yesus disalibkan? Itu kan tadi Ibu tanyakan demikian kan? Makanya saya jelaskan bahwa 3.000 orang yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat lewat dengan cara memberi diri dibaptis, lewat penyampaian firman yang disampaikan oleh Rasul Petrus, itu terjadi setelah Yesus diangkat ke surga. Saya ulangi, setelah Yesus diangkat ke surga. Sebelum Yesus diangkat ke surga, itu Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Banyak pengikutnya yang lain. Makanya jangan baca Alkitab, harus baca yang lengkap biar mengerti. Yesus pernah memberi makan 5.000 orang. Yesus pernah memberi makan 4.000 orang. Itu semuanya pengikut Yesus. Tetapi mereka belum mempercayai Yesus sebagai Tuhan. Karena pada saat itu mereka melihat Yesus hanya sebagai nabi. Atau sebagai guru. Jadi kapan Yesus dia disebut sebagai Tuhan? Pada saat dia mati, dia bangkit, diangkat ke surga. Saat itulah dia diangkat menjadi Tuhan. Bukan berarti kemanusiaan yang diangkat jadi Tuhan. Itu kita tidak sedang membahas kemanusiaan. Iya, sebentar. Makanya tadi Ibu kan katakan. Jangan terbiasa melarikan satu topik tadi kan Ibu tanyakan. Tadi ini bukan tempat khotbah, Pak. Ibu kan tanyakan saya tadi. bertanya, gini. Ibu tadi tanyakan. Kemana itu 3.000 orang kan? Ulangi pertanyaan 3.000 orang yang menerima Yesus kan? Ya, itu kan Ibu tanyakan begitu. Ulangi setelah pertanyaan Ibu bilang ini kan Tuhan, kenapa 3.000 orang tidak membela? Itu peristiwanya terjadi setelah Yesus diangkat ke surga, itu berbeda. Kalau Ibu tahu, kalau misalnya Yesus mau, Ibu Rifa dengar, kalau Yesus mau dia tidak akan ditangkap. Kenapa? Pada saat ini Ibu boleh baca di dalam Alkitab. Pada saat Yesus mau ditangkap, dia bertanya, siapakah yang kamu cari? Mereka menjawab, Yesus dari Nazaret. Yesus katakan, akulah dia. Begitu dia mengatakan akulah dia, semua orang yang mau menangkap dia rubuh. Kemudian dia bilang begini, dia bilang kepada muridnya yang memotong, itu Petrus memotong dengan Markus. Saya rasa sudah terlalu jauh ya melenceng. Sorry ya Pak, saya tidak berniat mendengar khotbah di sini karena saya bisa. Iya, saya tidak berkhotbah, saya menjelaskan supaya Ibu kita paham. Kita berdiskusi di sini. Saya menjelaskan supaya Ibu paham. Saya rasa mungkin saya lebih pede lah, lebih paham saya kayaknya ya, karena saya baca kitab Anda. Anda tidak paham apa-apa tentang Alkitab. Enggak apa-apa. Saya tidak kaget berdiskusi dengan Anda, Ibu Rifa. Enggak perlu kaget, orang sudah ini juga kok dengan saya biasa. Gak usah ini. Tidak, jadi ketika Anda bilang saya tidak kaget, bertanya dan saya menjawab. Anda kaget sebenarnya. Anda bertanya dan saya menjawab, Bu Rifa. Tarik nafas dulu, minum dulu. Tadi Anda bertanya, kemana 3.000 orang? Karena Anda tidak tahu peristiwanya seperti apa. Saya bertanya 3.000 orang itu. Iya, kan Anda bertanya kemana 3.000 orang itu pada Yesus disalib. Bahkan Anda bilang bahwa Yesus itu memberi makan 5.000 orang. Nah, itu kan sebelum peristiwa disalib kan? Iya, betul. Tetapi mereka belum menerima dia sebagai Tuhan. Jadi tadi kan Anda ngomong Yesus sebagai Tuhan kan? Pak, nggak perlu tadi Anda Yesus kan ngomong Yesus sebagai Tuhan. Anda bertanya 3.000 orang kemana waktu Tuhannya disalib? Yes. Itu kan Anda tanyakan. Katanya dia percaya kalau itu adalah Yesus sebagai Tuhan dan dia mengikuti Yesus katanya. Iya, Pak, itu. Kalau ada dengar, sebelum peristiwa kematian dan kebangkitan Yesus tidak disebut sebagai Tuhan. Tarik napas dulu. Jadi jangan asal ngomong. Ini kitab suci saya. Anda mau terima atau tidak, ini kitab suci saya. Saya berhak membela kitab suci saya. Jangan seperti Anda membela kitab suci Anda. Sorry, jangan memaksa saya untuk menerima doktrin Anda dong. Kita di sini room diskusi loh. Saya tidak memaksa Anda untuk menerima doktrin saya. Saya hanya meluruskan. Ya jangan katakan Anda lebih benar daripada saya loh, karena Anda memaksakan pandangan Anda kepada saya meluruskan apa yang Anda katakan itu. Anda terlihat emosional sekali, Pak. Itu Anda memaksa pandangan Anda kepada saya. Apa yang tidak? Kita bisa menilai kok ya. Santai saja, Pak. Kita ranah diskusi. Iya, Ibu Rifa, Anda ngomong itu pun orang juga menilai. Anda ngomong itu juga orang menilai. Seperti tadi Anda bertanya, kemana 3.000 orang?
bisa kita diskusi secara dewasa. Orang yang rajin membaca Alkitab, dia akan tahu pertanyaanmu itu pertanyaan tidak masuk akal. Karena kamu menyebut Yesus sebagai Tuhan, pada situ kamu bertanya, di mana 3.000 orang itu pada saat Tuhannya disalibkan? Sedangkan yang saya jelaskan adalah, karena Anda tanya berhubungan dengan jumlah orang, saya jelaskan tadi itu, bahwa yang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat itu setelah Yesus diangkat ke surga. Kemudian lewat khotbah Rasul Petrus mereka bertobat. Jumlahnya kira-kira 3.000 orang. Itu baru pertama kali dia berkhotbah. Seterusnya itu ada penambahan setiap hari. Itu seperti itu, Bu. Jadi bertanya harus tahu konteksnya. Sorry, jangan intervensi tentang pertanyaan kita. Kalau Anda nggak bisa jawab, bilang aja nggak bisa jawab. Kalau jawab aja. Jadi nggak usah mengintervensi. Saya bukan tidak bisa menjawab, gitu. Bu. Bukan, Anda tuh lari kemana-mana. Dewasa dong, Pak. Kalau diskusi itu gantian. Saya lari kemana-mana. Anda bicara, saya diam. Sekarang gantian dong. Saya juga harus menanggapi Anda. Saya tidak lari kemana-mana, Bu. Saya tidak lari kemana-mana. Pak, kita tidak lagi sesi TikTok ya. Saya tadi mendengarkan Anda bicara. Sekarang gantian dong. Jadi ketika Anda tidak menangkap poin saya, ini yang saya khawatirkan. Anda menarasikan kemana-mana, lari, Pak. Lari dari apa yang kita bahas. Poin Ibu adalah Ibu bertanya. Kemana 3.000 orang itu? Nah, oke. Yang menerima Yesus jawab, pada saat Yesus disalibkan kan? Ya, saya tanya kemana mereka. Bapak jawab kemana mereka, pertanyaan saya. Oke, kan ini yang saya bilang, peristiwanya terjadi setelah Yesus terangkat ke surga. Kemana mereka saya tidak tahu, karena itu pertanyaan saya kapan mereka percaya Yesus? Bukan, pertanyaan saya kemana mereka? Jawabannya adalah tempat, Pak. Kalau Anda mengatakan bahwa mereka percaya Yesus, mereka ada di Yerusalem dan sekitarnya. Nah, sebagai apa mereka percaya kepada Yesus pada waktu itu? Mereka hanya mengikuti Yesus karena mereka melihat mujizat. Itu sebelum Yesus diangkat ke surga. Oke? Jadi yang tadi saya katakan, yang 5.000 orang itu, iya, yang 5.000 orang itu mereka mengikuti Yesus. Karena apa? Mereka melihat mujizat. Mereka melihat perkara-perkara ilahi yang luar biasa yang dilakukan oleh Yesus. Mereka mengikuti dia. Tetapi mereka belum mengakui dia sebagai Tuhan. Ya. Poin kita Nasrani dengan Kristen tadi ya. Iya. Makanya saya ngomongin supaya Anda mengerti. Jadi pada saat Yesus terangkat ke surga, kemudian Roh Kudus dicurahkan. Saya harus teman-teman nanti kalau Bapak ini nyela-nyela lagi di mute aja deh, soalnya nggak sehat lagi nih Bapak ini diskusi. Dia coba untuk khotbah. Enggak, Anda sedang tidak diskusi Pak. Anda sedang khotbah. Santai aja sih. Lah kan saya jelaskan apa yang Anda tanyakan. Oke, Anda kan sudah menjawab. Mereka ada di Yerusalem. Udah kan selesai, kita lanjut lagi. Iya. Oke. Nah, diam dulu, gantian saya. Ketika saya bertanya kepada Anda, Yesus itu sudah ada pengikutnya ribuan banyak. Saya kan awal argumen saya adalah mayoritas orang Yahudi itu menolak Yesus. Ya, saya mengatakan mayoritas orang Yahudi itu menolak Yesus. Kalau Anda bicara setelah Paulus, Pak, Paulus itu adalah rasul untuk orang-orang non-Israel, non-Yahudi. Jangan bawa-bawa Paulus. Di dalam kitab Anda dia tertulis adalah rasul untuk orang di luar Yahudi. Saya berbicara adalah mayoritas orang Yahudi yang sampai sekarang ini masih menunggu Mesiasnya. Itu poin saya. Anda nggak usah lari-lari kemana-mana gitu loh. Ya, argumen saya di awal, mayoritas orang Yahudi di zaman Yesus itu menolak dia. Bahkan Yesus sendiri menegaskan, semua nabi itu ditolak dari tempat tinggalnya. Saya kan bawakan dalilnya. Jadi saya cukup menggunakan perkataan Yesus doang untuk menjawab Anda gitu. Bentar ya, saya kasih dalil. Oke, kalau begitu Ibu bisa, kan tadi Ibu bilang mayoritas, buktikan dong. Jangan hanya ngomong mayoritas, tidak. Ini saya kasih dalilnya. Bentar. Nah, Lukas pasal 4 nomor 24 kita baca ya. Oke, mana ya? Lukas pasal 4. Oke, aku dan katanya lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya tidak ada nabi yang dihargai di tempat asalnya. Itu Pak, Yesus sendiri mengatakan Pak, dia sebagai nabi aja tidak dihargai di tempat asalnya. Oke? Oke Bu, begini Bu, kalau perkataan Yesus tentang itu memang betul karena dari perjanjian lama, semua nabi itu tidak dihargai. Dihargai aja tidak Pak, apalagi sendiri. Diterima Pak. Iya betul, tapi Ibu dengar, di situ dia ngomong apa? Baca konteksnya secara keseluruhan dulu. Baca dulu konteksnya, jangan ambil ayatnya satu itu saja. Konteksnya adalah Yesus ditolak di Nazaret, Pak, konteksnya. Oke, betul Yesus ditolak Nazaret itu dari asalnya. That's my point, enough ya. Tetapi selesai jangan lupa, ada orang Nazaret juga yang mempercayai dia sebagai Tuhan.
Oh, saya tidak berbicara tentang minoritas, Oh, tidak. Pak. Oh, tidak. Kalau kita bicara jumlah tentang mayoritas. Oh, tidak, Ibu. Nazaret itu hanya kota kecil di antara yang lain, Bu. Sedangkan di Nazaret aja dia ditolak, gila aja tuh. Bu, nabi siapapun itu bisa ditolak dalam keluarganya sendiri. Saya Ibu bicara, harus tahu seperti itu. Bapak jangan lari dari perikop ayat itu. Dia bukan ditolak di keluarganya, tapi dia ditolak di Nazaret, Pak. Apakah Nazaret cuma keluarganya doang yang tinggal? Tidak. Dan Ibu harus tahu, di Yerusalem pada zaman itu bukan hanya orang Yahudi yang tinggal di situ, Bu. Oke, sekarang gini deh, Pak. Simple banget nih, ada yang di komen juga nih nanya nih, saya mewakilkan aja deh. Emang murid Yesus ada berapa sih ya? Gitu aja sih. Ini ada pertanyaannya nih dari teman-teman kita yang ada di komen. Oke, tentang jumlah murid Yesus ya? Yes. Oke, kalau murid Yesus itu ada murid inti. Oke, murid inti maksudnya 12 murid inti. Yang selalu Yesus kemana-mana mereka ada. Kemudian ada 70 murid. Yang Yesus tugaskan untuk memberitakan Injil juga. Kemudian ada murid-murid lain lagi yang tidak tercatat. Itu seperti itu. Jadi 12 murid itu murid inti. Jangan bicara yang tidak tercatat. Kita bicara sesuatu yang tercatat aja udah. Iya betul, maksudnya yang tidak tercatat di sini dalam pengertian begini, Bu. Kalau 12 murid inti itu nama-namanya ditulis. Itu jelas. Gitu. Yesus memanggil mereka dengan namanya masing-masing. Ada juga 70 murid yang lain yang tidak disebutkan nama-namanya. Gitu. Selain itu ada lagi murid-murid yang lain. Pada waktu Yesus mau naik ke surga itu Yesus menampakkan diri lebih dari 500 orang sekaligus. Itu semuanya ada. Itu semuanya murid-murid Tuhan Yesus. Hanya yang tertulis namanya secara lengkap adalah 12 murid inti itu. Oke. Sekarang gini. Ini ada Bang Zuma. Bang Zuma monitor. Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Assalamualaikum Bang Zuma. Admin Mas Ivan, Bang Zumanya? Oh 20 menit lagi. Oke. Jadi gini Pak Rafa, kita tadi kan pembahasan kita kan sudah melebar nih sampai ke murid Yesus ya. Oke. Saya mohon nih Pak, kalau saya lagi bicara tuh jangan dipotong dong Pak. Sebentar Bapak tuh harus punya adab juga. Enggak, saya lagi bicara. Iya sebentar Bu Pak. Saya mohon maaf ya karena tadi nada suaranya agak tinggi bukan ini, tapi karena kami ini terkadang waktu didengar Pak, bergantian dulu gitu loh. Itu yang membuat Anda emosional ketika Anda orang berbicara, Anda langsung memotong, itu juga gak bagus. Sebentar Bu, sebentar. Saya mengerti. Nanti saya kasih Anda waktu, please Pak, dengerin dulu. Siap. Oh my God. Santai Pak, kita nih perasaan tadi santai deh. Jadi gini, tadi kita kan membahas tentang Nasrani dengan Kristen yang dibawa oleh Rion, ya. Tadi kita di sini Pak, please Pak, tolong enggak etis gitu. Coba Anda diam dulu. Saya akan panggil nama Anda untuk Anda berbicara, biar forum ini lebih lebih enak Pak. Saya pakai handset, sakit kuping kita kalau kita ini ngomongnya ya. Nah, tadi saya membawa argumentasi menyambung pernyataan Rion tentang Nasrani dan Kristen. Bahwasanya saya membawa argumen bahwa Nasrani dan Kristen itu adalah sama-sama sekte pada masa itu di kalangan orang Yahudi. Yahudi pada masa itu juga terbagi dari beberapa sekte, ada Farisi dan Saduki. Nah, ketika Rion mengatakan apakah ada tentang dikotomi Kristen dengan Nasrani, ya, yang jelas adalah bahwa Nasrani dengan Kristen itu adalah ada di zamannya setelah Yesus ya, karena itu Paulus di kisah para rasul kalau tidak salah ada bahwa di Antioquia disebut Kristen, kemudian Paulus dituduh sebagai dari sekte Nasrani, itu ada. Nah, kemudian yang poin saya adalah dua-duanya ini menurut saya adalah sama-sama sekte di mata orang Yahudi pada waktu itu. Lalu Bapak menjawab, apakah semua orang Yahudi menolak? Saya kan tidak bicara tentang minoritas gitu loh. Saya berbicara tentang mayoritas orang-orang Yahudi yang sampai sekarang ini yang masih menunggu Mesiasnya itu menolak Yesus. Bahkan ketika kita bacakan dalilnya, perikopnya di Nazaret saja, Yesus itu tertolak. Nah, terlepas dari nanti Anda bisa memberikan bandingan nominal bahwa misal pada zaman di Yesus itu misal ada 3 juta jiwa, 2 jutanya menerima Yesus, 1 jutanya tidak. Silahkan tunjukkan kalau itu memang ada seperti itu. Ya, karena saya harus mencari datanya, jadi saya nggak bisa bicara sembarangan. Tapi saya mengatakan argumen saya adalah mayoritas orang-orang Yahudi itu menolak Yesus. Karena bahkan Yesus mengatakan mereka adalah angkatan yang jahat ini. Nah, bahkan banyak penyesat setelah Yesus akan datang.
Ya ingat, penyesat pun akan datang. Jadi bercampur Pak antara orang yang menolak Yesus dengan orang yang menyesatkan ajaran Yesus itu ada gitu loh. Nah, kemudian poinnya adalah saya tidak peduli. Di dalam Al-Quran memang dituliskan tidak ada tertulis Kristen sebagaimana tidak ada tertulis Katolik dan tidak ada tertulis Protestan dan tidak ada tertulis Oneness. Memang tidak ada. Tetapi Al-Quran adalah kitab suci yang lebih universal menyebutkan yang apapun pembelaan Rion terhadap imannya tidak melepaskan Rion dari istilah kafir dan musyrik. Tidak membuat Rion aman dari istilah itu walaupun Kristen Ortodoks sendiri tidak tertulis di Al-Quran gitu. Nah, itu poin dari saya. Nah, nanti kita bahas dengan Bapak dengan saya khusus karena ini tema baru ya, karena kita harus kumpulkan data. Saya tidak mau juga bicara sembarangan gitu. Saya tidak bisa juga cepat-cepat cari data saat sekarang ini. Karena saya nyambil juga nih diskusi di sini. Kita akan tunjukkan apakah benar mayoritas orang Bani Israel itu menolak atau menerima Yesus. Itu bisa jadi tema antara kita gitu. Sebagai pembuktian bahwasannya agama Kristen dan Nasrani, sekte Kristen dan Nasrani itu adalah sekte sesat pada zaman itu. Gitu. Nah, itu poin kita. Nah, sekarang kita lanjut kepada peserta diskusi yang lain ya, supaya saya tidak mendominasi di sini. Ada yang raise hand, silakan yang mau raise hand melanjutkan diskusi kita tadi. Bang Hidayah Channel. Ibu, mohon maaf ya, teman-teman mohon maaf. Dimaafin Pak. Oke, gini Pak. Ini kebetulan saya punya baterai sudah ini, jadi saya mohon maaf ya karena tadi suara saya sempat tinggi sebenarnya itu. Tapi baterai saya masih banyak loh Pak. Iya, tapi saya punya baterai sudah tinggal 12% Pak. Jadi ini kalau saya lanjut, ini kebetulan saya dalam perjalanan tidak bawa cas. Masa Bapak gitu, jadi nggak bela agama Bapak hanya karena baterai? Tidak. Nggak apa-apa ya, gini kan, Bang. Gini aja. It's okay. Nggak apa-apa, baterainya kan habis tuh. Tapi saya minta tolong Bapak kan kalau ngecas sekitar 30 menit atau 25 menit itu kan bisa Pak. Nanti karena Bang Zuma ingin diskusi dengan Anda. Jadi nanti biar moderatorin. Jadi sebelumnya saya mohon maaf ya dari Ibu Rifa. Nggak ada yang perlu dimaafin. Diskusi memang seperti itu biasa. Iya, jadi saya bukan baru pertama kali berdebat dengan Ibu Rifa ya. Mungkin Ibu Rifa masih ingat pernah kita berdebat juga tentang Allah siapa yang menyesal. Mungkin Ibu Rifa ingat ya? Oh, mungkin saya lupa Pak, soalnya saya pelupa orangnya ya. Apalagi kesalahan itu orang saya lain juga gampang ada saya dalam lupain room Pak. waktu itu. Gitu, jadi saya mohon maaf. Aduh, ini baterai sudah tidak mampu lagi nih. Jadi nanti saya gabung kembali. Siap. Bapak bisa minta nanti 30 menit atau 20 menit masuk lagi. Oke, siap. Oke, biar saya moderatorin. Nanti silakan atau mau ditinggalkan dulu tema yang ingin dibahas atau nanti diusung juga nggak apa-apa. Oke, jadi saya izin live dulu ya, soalnya ini baterai sudah tidak mampu nih. Oke. Nggak, Bapak mau meninggalkan tema dulu nggak? Biar saya nanti kasih tahu ke Bang Zuma bahwa Bapak ingin mengusung tema ini untuk diskusi 30 menit lagi. Nggak, sebentar baru kita sesuaikan saja. Oke. Iya, oke. Sekali lagi saya mohon maaf ya. Sama-sama ya Pak, sama-sama. Kalau saya memang orangnya harus tegas Pak, karena saya perempuan Pak. Saya tidak mau menghasilkan fitnah di antara kita ya. Oke, terima kasih. Ya, sama-sama. Di mana ini? Dikonklusikan aja, Bang Hidayah.